Marhaban ya Ramadan. Ayo ke Bistro Indonesia, berbuka bersama bareng keluarga. Nikmati berbuka puasa bersama kami di Bistro Indonesia. Bistro Indonesia memiliki resto yang luas, bersih, dan nyaman. Ada live musik setiap hari selama Ramadan. Nikmati juga pondok resto bertema outdoor. Juga banyak spot berfoto yang menarik. Dilengkapi juga area resto rumput sintetis bertema outdoor. Tersedia juga ruangan full AC untuk 20-70 orang. Nikmati bermacam wahana permainan sambil menunggu berbuka puasa tiba. Bermain sepeda listrik, juga playground gratis. Ada permainan mandi bola untuk buah hati Anda. Wisata berkuda, Bistro Indonesia. Ayo ke Bistro Indonesia bareng keluarga untuk berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Saudara-saudaraku, sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja berada. Ada salah satu surat pendek di dalam Al-Quran yang biasanya ini selalu dibaca. Dulu di sekolah-sekolah Islam biasanya selalu dibaca ketika memulai pelajaran atau sebelum pulang keluar dari kelas. Surat itu adalah suratul Asr yang diawali dengan wal asri. Saya yakin kita semua sudah hafal surat pendek ini. Pada kesempatan kutub yang singkat ini saya ingin menyampaikan pandangan Imam Syafi'i rahimahullah terhadap surat ini, di mana beliau pernah mengatakan bahwa seandainya Allah tidak menurunkan ayat-ayat lainnya, cukuplah surat Al-Asr ini saja yang akan menjadi pedoman. Tentunya ucapan dari seorang faqih yang luar biasa ini, itu Imam Syafi'i rahimahullah, menunjukkan bahwa surat ini memiliki pemahaman atau memiliki ajaran yang sangat luar biasa. Sampai-sampai beliau berani menyatakan seandainya Allah tidak menurunkan ayat-ayat yang lain, cukuplah surat ini saja yang menjadi pedoman. Melalui kutub yang singkat ini, kita ingin mengkaji ayat ini secara ringkas, di mana sebenarnya keagungan makna ya dari surah Al-Asr ini, sampai-sampai Imam Syafi'i berkata seperti itu. Yang pasti kalau disebut surat Al-Asr kita ingat dengan waktu. Misteri waktu yang disebut di dalam ayat ini sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri, demi masa. Begitu selalu terjemahan yang kita baca. Kata al-asr itu maknanya masa, bisa kurun, waktu atau zaman. Intinya adalah waktu kehidupan yang kita jalani. Allah bersumpah, ayat ini diawali dengan waw qasam, namanya waw sumpah. Allah bersumpah demi makhluk ciptanya yang bernama waktu. Para mufassir menjelaskan bahwa setiap kali Allah bersumpah di dalam Al-Quran, dia pasti membawa nama makhluknya. Itu berarti Allah menghendaki agar kita yang membaca mau memperhatikan ada apa dengan makhluk yang menjadi sandaran sumpahnya. Dan sahabat dakwah sekalian, di dalam ayat ini Allah bersumpah dengan waktu. Itu artinya Allah menghendaki kita untuk mau memperhatikan ada apa dengan waktu yang menjadi sandaran sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat berikutnya kemudian
Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Ternyata dengan waktu itu, kata Allah, berapa banyak orang dengan waktu yang telah Allah berikan kepadanya menjadi orang yang rugi. Bahkan disebut innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada pada kerugian. Ada kepastian yang Allah sebutkan. Manusia itu pasti rugi. Siapapun dia, pasti rugi. Tapi pada ayat berikutnya Allah mengecualikan. Kalau kita mau terhindar dari rugi, terhindar dari waktu yang tidak memberikan manfaat kepada kita, ada 3 hal yang harus dilakukan. Dan inilah orang-orang yang dikecualikan Allah. Bahwa mereka yang bisa memanfaatkan waktu adalah mereka yang bisa mendapatkan keutamaan dari waktu yang ada padanya. Sebaliknya mereka yang menyia-nyiakan waktu, mereka adalah orang-orang yang tergelincir, terjerumus, menjadi orang-orang yang menyesal dengan waktu yang telah Allah berikan. Dan orang menyatakan kepastian berikutnya. Kalau tadi dikatakan semua orang pasti rugi, tapi ada orang yang pasti tidak rugi. Ketika dia masuk ke dalam golongan orang yang pasti tidak rugi, maka dia menjadi orang yang pasti rugi. Ketika dia berada pada golongan yang pasti rugi, maka dia akan menjadi orang-orang yang pasti tidak mendapatkan keuntungan. Dan orang-orang yang tidak merugi itu, kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mereka yang dalam hidup ini senantiasa menjaga imannya, membuktikan keimannya dengan amal-amal soleh, dan melakukan hubungan sosial di antaranya dengan mau saling istawa, mau saling nasihat menasehati. Mungkin ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Maka ketika seseorang beriman dan menjaga imannya dengan amal soleh, kemudian iman dan amal soleh itu akan terjaga ketika di antara mereka mau saling nasihat menasehati, siap untuk dinasehati dan mau menasehati, mau saling istawa, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Alangkah indah hidup ini ketika kita berada pada keimanan, membuktikannya dengan amal-amal soleh, dan menjaga iman dan amal soleh itu dengan saling nasihat menasehati di antara kita semuanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang rugi dan memasukkan diri kita dalam kelompok orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan senantiasa mau mengembangkan sikap istawa, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dengan penuh kesabaran. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.